Good morning, everyone. My name is Herunisa and NPM 244820002P. Today, I would like to present a topic that plays very important role in understanding how market and customer work. The demand vacation. In this presentation, we will explore the demand really means, the factor that influence it, and how it affects the decisions made by customer, business, and even governments. I hope that by the end of the session, we can all again the culture picture of how demand variation help explain the movement is price and quantity in the market. The concept of demand is the most fundamental idea in economics. It helps us understand how customers behave when facing different prices in the market. The demand variation describes the relationship between the quantity of goods customers are willing to buy and various factors that influence the decision such as price, income, and preference. Next, understanding demand atau memahami permintaan. Demand represents the willingness and ability of customer to purchase goods or service at different price level. It is not just about desire. A person must always have the financial capability to make a purchase. Economic study demand to analyze how change in market condition influence customer choice the overall economic activity. For example, during holiday season, demand for travel and accommodation resurges significantly because people have both the desire and ability to spend on vacation. Next, the meaning of demand vacation atau memahami fungsi permintaan. Makna fungsi permintaan, the demand vacation is a way to express how the quantity demand of the product depends on several factors. The most important factor is the price of the product itself, but other elements like customer income, taste, and expectation also play a role. The demand vacation help use how sensitive customers are to this change and how market adjusts accordingly. For example, if in if a new coffee brand gains popularity because of social media trends, even if its pricey is slightly high, many customers might still choose it due to preference and hype. Next, the law demand atau hukum permintaan. The law of demand explains that the price of product raises, the quantity demand tends to fall, and when the price falls, the quantity demand tends to rise. This happens because people look to for cheaper alternative when price to go up or buy more when price drop. For example, when the price of branded bottled water increases, some people switch to the local water brands or refill station. Next, faktor including demand atau faktor yang mempengaruhi permintaan. Permintaan tidak hanya bergantung pada harga, banyak faktor lain dapat mempengaruhi perilaku konsumen termasuk pendapatan, selera, pertumbuhan ekonomi, dan harga barang lain yang ikut berkaitan. Iklan dan media sosial juga berperan besar dalam membantu membentuk permintaan. Sebagai contohnya, ketika seorang selebriti terkenal mempromosikan parfum baru, permintaan terhadap parfum
tersebut bisa meningkat secara drastis meskipun harganya tidak berubah. Contoh yang kedua adalah ketika harga beras naik mengalami kenaikan, masyarakat tetap membelinya karena beras merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi setiap hari. Namun, jika kenaikan harga berlangsung lama dan cukup tinggi, sebagian orang juga mulai mencari pengganti seperti jagung, singkong, atau mie instan yang harganya lebih murah. Hal ini menunjukkan bahwa harga barang pengganti dapat mempengaruhi permintaan terhadap produk. Next, di the demand curve atau kurva permintaan. Secara visual menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta, biasanya miring ke bawah. Artinya, ketika harga barang turun, orang membeli lebih banyak. Namun jika kurva ini bergeser ke kanan atau ke kiri, ketika faktor seperti pendapatan, populasi, atau selera konsumen berubah. Sebagai contohnya, ketika gaya hidup sehat menjadi populer, kurva permintaan makanan organik bergeser ke kanan karena lebih banyak orang memilih untuk membelinya meskipun harganya lebih mahal. Contoh yang kedua, misalnya sebuah toko menjual es krim dengan harga yang berbeda. Pada saat harga es krim 10.000 per cup, hanya ada 20 orang yang mampu membelinya. Namun ketika harganya diturunkan menjadi Rp8.000, jumlah pembeli akan meningkat menjadi 40 orang. Lalu saat harga turun lagi menjadi 6.000, pembeli akan bertambah menjadi 70 orang. Dari data tersebut bahwa semakin rendah harga es krim, semakin banyak jumlah orang yang diminta oleh konsumen. Jika data itu digambarkan dalam bentuk grafik, akan terbentuk kurva permintaan yang menurun dari kiri, atas, kanan, bawah. Kurva ini menunjukkan bahwa hubungan negatif antara harga dan jumlah barang yang diminta. Artinya, ketika harga barang naik, jumlah permintaan turun. Dan begitu pun sebaliknya, ketika harga turun, permintaan akan naik. Next, real life example of demand. Contoh nyata permintaan. Dalam kehidupan nyata, kita dapat melihat hukum permintaan di mana-mana. Misalnya ketika harga bahan bakar naik, orang banyak menggunakan transportasi umum atau berbagai kendaraan. Ketika harga ponsel menurun, penjualan biasanya meningkat karena lebih banyak konsumen mampu membelinya. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa bagaimana konsumen secara alami menyesuaikan pilihan mereka berdasarkan perubahan harga dan kondisi ekonomi. Next, important of understanding atau pentingnya memahami permintaan. Memahami permintaan sangatlah penting bagi perusahaan maupun pemerintah. Perusahaan menggunakan analisis permintaan untuk menentukan harga, merencanakan produksi, dan memprediksi penjualan. Sementara itu, pemerintah mengendalikannya dengan merancang kebijakan seperti pajak, subsidi, dan upah minimum. Pemahaman yang baik tentang permintaan membantu memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien dan pasar tetap seimbang. Sebagai contohnya, sebuah toko pakaian melakukan survei dan menemukan bahwa menjelang bulan Ramadan, banyak masyarakat lebih memilih busana muslim seperti gamis dan baju koko. Mengetahui hal itu, toko menambah stok busana muslim dan mempromosikan bahwa untuk bertema Ramadan dan memperbanyak pilihan ukuran serta warna. Hasil penjualan meningkat signifikan dibanding bulan-bulan biasa. Pentingnya menghindari kerugian akibat barang yang tidak laku. Yang kedua, meningkatkan penjualan karena produk sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang ketiga adalah membantu bisnis tetap relevan di tengah perubahan tren pasar. Change demand atau perubahan permintaan. Permintaan tidak bersifat tetap. Permintaan berubah seiring waktu karena keadaan dan preferensi konsumen juga berubah. Ketika pendapatan meningkat, orang mungkin lebih banyak meminta barang-barang mewah. Ketika tren bergeser, minat terhadap produk
tertentu bisa saja menurun dengan cepat. Perubahan ini meningkatkan bahwa permintaan adalah cerminan dari perilaku manusia, sehingga sifatnya selalu dinamis. Sebagai contohnya, permintaan terhadap platform pendidikan online meningkat pesat karena orang mulai belajar dan bekerja dari rumah, menunjukkan bagaimana perubahan gaya hidup dapat mengubah pola permintaan pasar. Conclusion. In summary, the demand function provides as essential framework for understanding how customers respond and various changes in price, income, taste, and market condition. It illustrates how different factors can influence buying behavior, shaping the flow of goods and service with an economic by studying demand economic can analyze how individual decisions combine to create overall market trends, while business can use the knowledge to plan production, adjust pricing, and predict future sales more effectively. Understanding demand also help policy market design strategy and promote economic stability and ensure fair market competition. Ultimately, the demand function is not just a theoretical concept but also practical tool that reflect how people might choose in real life, balancing their needs, preference, and finance limited edition. Yang artinya, sebagai kesimpulan, fungsi permintaan memberikan kerangka penting untuk memahami bagaimana konsumen merespon berbagai perubahan dalam harga, pendapatan, selera, dan kondisi pasar. Fungsi ini menunjukkan bahwa bagaimana faktor-faktor tersebut dapat bisa mempengaruhi perilaku pembelian, sehingga membentuk arus arus barang dan jasa dalam perekonomian dengan mempelajari permintaan. Para ekonom dapat menganalisis bagaimana keputusan individu bergabung menjadi tren pasar secara keseluruhan. Sementara perusahaan dapat menggunakan pengetahuan ini untuk merencanakan produksi, menyesuaikan harga, dan memprediksi penjualan dengan lebih efektif. Pemahaman tentang permintaan juga membantu membuat kebijakan dalam merancang strategi yang menjaga stabilitas ekonomi dan menciptakan persaingan pasar yang sehat. Pada akhirnya, fungsi permintaan bukan hanya konsep, teori, tetapi juga sebagai alat praktis yang mencerminkan bagaimana manusia untuk membuat pilihan dalam kehidupan nyata, dengan mempertimbangkan kebutuhan, preferensi, serta keterbatasan finansial mereka. That's conclusion my presentation of the mind function. From our discussion, we can understand that demand is not just about what people want to buy, but also about how different factors, such as price, income, and preference, shape their decisions in the market. I hope this explain helps use appreciate the importance of understanding demand in everyday economic life. Thank you for your attention, and I'm happy to answer any question you may have.